Apa yang harus dijadikan atau dipegangi oleh orang mukmin agar rezeki Allah tadi, fasilitas itu bertambah atau minimal bertahan. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan dulu poin penting. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, rezeki seperti pohon. Ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan, kan gitu. Ini tinggal diambil, fasilitas udara yang kita hirup, misalnya fungsi-fungsi tubuh, dan ada yang bisa harus kita ambil. Perlu antum tahu, dan ini poin penting sekali. Rezeki tadi yang seperti pohon itu, orang kafir dan orang mukmin boleh mengambilnya. Makanya jangan heran kok orang kafir ada rezekinya. Ya memang begitu. Rizqan lil ibad. Untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Memang tidak ada larangan. Gitu kan? Tidak ada masalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rezeki mukmin dengan kafir di berkahnya. Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya orang mukmin. Gitu kan? Ini bedanya di masalah rezeki. Kata para ulama bedanya adalah di masalah rezeki dan beda dengan orang kafir yang tidak ada rezekinya. Ingat saudaraku, ada poin penting juga. Salah sekali pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir hidupnya enak, nikmat. Kenapa ya kita orang mukmin tapi miskin? Antum kalau mau bandingkan antara orang kaya, kalau mau bijaksana ya, harus dibandingkan dengan orang kaya juga. Enggak boleh orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, enggak. Kalau antum membandingkan orang kayanya kafir, miliaran, cari orang mukmin, muslim yang kaya, baru balance. Jangan antum bandingkan diri antum sama, oh kenapa itu orang kaya, tetangga saya. Kita memang dasarnya sudah miskin, enggak bisa. Antum bandingkan keadaan antum dengan yang kafir, miskin seperti antum, baru antum bisa bedikan. Jangan ini tidak balance ini kalau kita membandingkan. Jadi cari banyak sekali buktinya orang-orang mukmin yang kaya mengalahkan orang kafir yang kaya. Dan subhanallah kata ulama perbedaan berkahnya di sini. Kalau orang-orang kafir itu karena mereka tidak kenal yang namanya haram maka hidupnya semua susah. Walaupun banyak hartanya tapi susah. Penuh dengan utang, terganggu, rumah tangganya rusak, anaknya sakit, dia sendiri cuci darah, beragam macam masalah yang dihadapin. Tapi kalau orang mukmin yang ngikutin sistem yang benar ya, maka insya Allah kalau Allah bukain rezeki buat dia di situ, diperbanyak rezekinya. Pastikan kalau kita fokus masalah kebutuhan sehari-harinya lebih banyak dibuat dan dia dalam sistem yang benar maka terus akan berkah. Kalau dia melanggar juga sistem tetap dia ikuti seperti orang kafir tidak kenal yang haram, ya maksudnya tetap yang haram juga dilakukan dengan riba dengan manipulasi, maka juga dia akan menghadapi masalah yang sama dengan orang kafir. Berkahnya diangkat, maka dia jadi sakit, cuci darah, kemudian anaknya sakit, rumah tangganya rusak, sama dengan orang kafir kondisinya. Tapi kalau tidak maka dia akan balance, dia akan luar biasa. Banyak sekali contoh. Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Kan gitu. Uthman orang kaya raya, Abu Bakar orang kaya raya, punya perkebunan banyak. Gitu kan? Bukankah Uthman radhiyallahu anhu pernah membiayai pasukan Ushrah, perang Tabuk, ya, yang beliau menyumbang sekian ribu unta dan kuda dalam peperangan, kemudian sampai membeli sumur dikenal dengan sumur Rumat dan seterusnya. Kata Nabi SAW tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Banyak sekali yang diinfakkan gitu kan, banyak sekali yang dikeluarkan oleh beliau. Tapi itu contoh, orang-orang kaya banyak. Kalau kita angkat sekarang di depan mata saya ada mungkin ratusan, mungkin bisa kita bahasakan ribuan. Di Saudi itu banyak sekali ulama yang kaya raya, banyak sekali. Dan sudah biasa itu kalau seorang alim kaya raya, biasa sekali. Tapi memang dalam akidah yang benar itu luar biasa, banyak sekali. Punya mobil, punya usaha, punya ini, punya kedudukan, banyak. Tapi kalau orang-orang muslim yang memang dasarnya dia jauh dari manhaj yang benar, ikhtiarnya jauh dari akidah yang benar, maka itu masih akan menyimpang, akan hilang berkahnya. Tapi kalau enggak banyak. Imam Haram di Mekah, kaya raya itu. Mereka kaya raya gitu kan. Dan negara-negara yang mayoritas muslim, Indonesia sendiri kaya. Cuman banyak individu yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan itu. Coba kalau mereka jalankan dengan yang benar, sebagaimana yang kita sebutkan kiat-kiatnya, maka itu pasti akan tidak ada masalah. Saudi sampai sekarang kaya raya, karena di sana pusat orang sujud, Allah keluarkan dari bumi, ya kan, minyak. Sampai para ilmuwan barat mengatakan, kami kesulitan mencari minyak kalau tidak ada orang Islam di lokasi itu. Dan ada sebagian mereka berani mengatakan karena sujudnya orang Islam ke tanah keluar minyak bumi gitu. Banyaknya orang sujud di Saudi dan semua kiblat ke sana keluar minyak. Jadi negara terkaya. Kalau kita selalu hanya mengandalkan seperti orang sekuler, oh kita ketinggalan zaman karena kita tidak ikuti teknologi barat, salah. Dari mana itu?
Islam kita ini sudah memimpin dunia saudaraku. Dari zaman Nabi SAW, anggaplah tahun 1 Hijriah. Itu kita memimpin dunia, orang Islam ini. Kalau kita tidak punya sistem ekonomi yang kuat, tidak mungkin bisa. Kita tidak punya cara sistem kehidupan, manhaj kehidupan yang baik, tidak mungkin kita memimpin. Sampai tahun 1924, kurang lebih 80 atau 90 tahun, anggap 100 tahun yang lalu saja, itu baru berubah. Ya, khilafah Utsmaniyah di Turki menjadi republika baru, sebelumnya memimpin dunia. Apakah kita tidak punya sistem ekonomi yang baik? Banyak, cuma kita tidak mau lirik histori kita. Kita kembali kepada historinya orang barat. Atau orang kita barat ini artinya orang-orang non muslim gitu kan. Berkiblat kepada mereka. Dari mana orang barat kapan? Amerika kapan jaya? Baru berapa tahun? Dan antum ini Islam berapa tahun berjaya? Dari 1 Hijriah. Kalau kita hitung sekitar 100 tahun yang lalu, sekarang sudah 1435, berarti sudah 1300 tahun, 1300 ya, 35 tahun kita berjaya. Kembali ke buku-buku sejarah Islam. Lihat bagaimana Islam jaya. Saya pernah dapatkan sebuah buku, tapi sayang saya cari nggak ada, saya temukan sekarang. Waktu saya tulis tesis S2 itu saya sempat jadikan referensi, judulnya Kultur Islam. Kalau nggak salah itu terbitan Bulan Bintang waktu itu ya. Saya sempat lihat ada mungkin buku kakek saya dulu. Yang kakek saya juga seorang dai di Makassar dulu. Jadi saya sempat dapat buku beliau, rahimahullah. Kemudian saya lihat kok bukunya bagus. Buku di dalam itu cukup banyak fakta-fakta di bahasa Indonesia ya. Terjemahan memang itu buku. Itu di dalam ada foto-foto, fakta-fakta secara ilmiah. Ya, bahwasanya memang teknologi sekarang ini beranjak daripada ilmuwan muslim. Dan banyak yang dikabur-kaburin oleh orang non-muslim. Yang mereka tidak bisa kaburin tuh cuman yang memang tidak bisa dibantah, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Jabar dalam masalah matematika. Tapi masih banyak yang lain. Di situ diangkat fakta-faktanya, ternyata hampir semua teknologi canggih termasuk adanya listrik, pesawat, segala itu bukan orang-orang non-muslim yang temukan, orang Islam yang temukan, dan ilmuwan dari Spanyol, ada fakta ilmiahnya. Tapi dikaburi. Nah, kita tidak pernah kembali kepada sejarah-sejarah itu, sehingga kita terkelabui benar-benar. Allah menyuruh kita gitu kan. Tidakkah mereka melihat kepada malakutus samawati wal ard, langit dan bumi, bagaimana bisa ada cahaya malam hari, bagaimana bisa matahari terbit kemudian terang buat kita, dan seterusnya. Bagaimana bisa semua itu? Itu kan pasti ada ilmunya, ada ilmiah. Dan kita kalau berusaha saja sedikit, kenapa orang barat bisa menemukan sesuatu teori misalnya? Karena mereka mau menyentuh ini, alam, mencari tahu. Orang Islam malas saja, nggak mau. Coba kalau seandainya kita juga mengadakan penelitian, itu luar biasa. Penelitian tentang umat-umat sebelum kita, itu kan masalah Fir'aun. Mana ada orang Islam yang terjun ke Mesir kemudian periksa? Enggak ada. Tapi ilmuwan pun cuma mengatakan yang kami tidak bisa fikir sampai sekarang, bagaimana di zaman Fir'aun dan mereka pakai teknologi apa bisa ngangkat batu nyusun jadi piramida, satu batu minimal 1 ton beratnya. Sekarang pun susah cari alat dengan teknologi canggih untuk angkat 1 ton batu, nggak bisa, susah. Nah, bagaimana mereka bisa angkat pakai tenaga apa? Kalau manusia pun mungkin kalau sejajar, iya ini nggak disusun sampai tinggi seperti gunung gitu. Tapi itu keajaiban gitu kan. Artinya memang Allah SWT yang menuntut orang untuk punya ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa sama Allah, Allah akan ajar kalian. Pasti muncul ide-ide itu. Cuma umat Islam tidak mau masuk ke situ, kan gitu. Jadi sekali lagi keliru kalau ada orang mengatakan subhanallah bahwasanya orang-orang kafir lebih maju, dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang barat ya, orang-orang muslim ya, supaya membuat umat Islam ini merasa oh ya kita nggak punya apa-apa ya. 1335 tahun lebih kita memimpin dunia. Anda mengatakan kita tidak punya kelebihan, ini kekonyolan namanya. Belajari itu. Cari tahu berita-berita tentang mereka, cukup banyak buku-buku sejarah berhubungan dengan masalah itu. Ada uang berangkat, lihat peninggalan-peninggalan di Spanyol, peninggalan-peninggalan di Turki gitu kan. Bagaimana umat Islam berjaya dulu. Itu hal yang luar biasa gitu. Baik, kita masuk sekarang bagaimana caranya agar ini tentu tidak ada bagi orang kafir ya, ini hanya bagi orang Islam. Bagaimana supaya tetap berkah, bagaimana mempertahankan rezeki, bukan cuma duit tadi tapi semua fasilitas ini, anggota tubuh, fungsi-fungsinya, semua, langit nurunin hujan, pohon-pohon kita bisa berbuah, laut kita bisa penuh dengan ikan-ikan yang kita bisa panen, luar biasa, semua ini bisa dipertahankan dan bisa ditambah, Allah bisa tambah dengan hikmahnya, dengan caranya. Satu ikan bisa melahirkan 1000 ekor, bisa. 1000 telur, bisa kalau Allah mau. Laki-laki bisa, perempuan dan laki-laki bisa lahir kembar sekian banyak.
Bukankah kemarin terjadi di Palestina karena banyaknya umat Islam yang dibunuh di sana, ada masuk di fakta di Al-Arabiyah. Itu dijelaskan di majalah, di TV-TV di Jazirah Arab, itu ada satu wanita di Palestina melahirkan dalam 2 tahun kalau tidak salah anaknya 12. Jadi satu kali melahirkan itu tahun sebelumnya nikah sama laki-laki suaminya, punya anak kembar 6, semua sehat, semua laki-laki. Tahun kedua lahir lagi 6 kembar, semua sehat, semua laki-laki. Seakan-akan Allah perlihatkan keajaibannya, kamu bunuh hai Yahudi 2 orang muslim, ini saya lahirkan 6 gantinya, ini saya lahirkan 12. Tentuku banyak, kalau Allah mau luar biasa diberkahi. Ada kiat-kiatnya, masyhur. Yang pertama adalah, di antara turuk, ya saya katakan di sini, lil mu'min iddatit turuk wali husul wali takthir minar rizq. Banyak sekali cara sebenarnya. Ini tulisan saya susun sendiri, mudah-mudahan saya tulis dalam bentuk buku nanti. Cuma ini masih dalam bahasa Arab, catatan kecil gitu ya. Saya coba kumpulin dari beberapa buku-buku. Juga ayat-ayat Al-Quran. Dalil yang paling kuat adalah saya selalu mengambil Al-Quran. Karena subhanallah banyak Al-Quran yang belum ditadabburi ayatnya. Banyak sekali ditadabburi. Kita masuk sekarang adalah poin pertama. Untuk mempertahankan atau menambah satu. Yang pertama adalah, ini yang paling inti, bersyukur kepada Allah. Syukuri itu. Mengatakan Alhamdulillah. Hanya itu saja yang Allah inginkan. Perhatikan baik-baik dalilnya. Surah Al-Ankabut. Urutan 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Al-Ankabut 29 ayat 17. Artinya, kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya. Innama ta'buduna min dunillah awthana. Semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru, gantungkan nasib kalian, gitu kan? Ragu-ragu, Tuhan enggak ya? Bisa enggak dia? Itu saja sudah masuk. Awthana, semua benda mati. Semua benda mati. Apa yang kalian semua sembah selain Allah, ini awthan bukan cuma patung ya, tapi awthan semua benda mati. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua subhanallah, orang yang mengatakan kuburan ini bisa berikan manfaat, pohon ini ada keramat, ini semua bohong. Allah mengatakan ifka, enggak ada, bohong semua itu. Ini berarti Allah sudah memberikan kepada kita dan harus kita yakini sebagai mukmin, semua itu bohong. Enggak ada apa-apa mereka. Awthanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian sembah selain Allah awthan, benda mati. Manusia pun yang disembah mati, gitu kan? Semua benda mati. Dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua bohong subhanallah, semua kebohongan. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang mengatakan kuburan Nabi bisa memberikan manfaat, wallahi demi Allah bohong. Dari mana dalilnya? Bukankah bukankah Allah SWT sudah mengatakan tentang Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau mati Muhammad, berarti mati sudah tidak akan berfungsi, dan mereka pun akan mati. Semua yang menyalahgunakan ibadah kepada Allah akan mati. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak pernah bisa, hai Muhammad. Kalau Muhammad tidak bisa sallallahu alaihi wasallam, berarti kita lebih tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan apapun bagi orang yang mati di kubur, dan kau pun tidak bisa dengar apa-apa dari mereka. Biar kamu gali, biar kamu apa, nggak bisa kamu buat apa-apa. Nggak ada, kuburan selesai, nggak boleh. Kata Nabi SAW apa? La taj'alu kuburakum masajid. Jangan jadikan kubur kalian tempat ibadah. Kenapa masih ada orang yang pergi ke kuburan minta-minta itu? Dari mana bisa ini? Awthana, benda mati. Ifka, kebohongan. Saya kasih contoh, ada satu kuburan di Mesir, di daerah Tanta. Tanta ini mungkin sekitar 200 kilo dari Kairo ya. Ada di sana satu kuburan itu, dulunya ya, kuburan itu biasa saja. Ada seseorang yang mati, kemudian karena dia ditokohkan oleh masyarakat, ada yang wakafin tanah di kebun kurmanya, ditaruh kuburannya di situ. Sudah, dikuburlah. Berjalan waktu, meninggal generasi-generasi itu, ternyata anak ahli warisnya menjual tanah, sampai akhirnya kuburan itu karena dibagi-bagi oleh ahli waris dan dijual, berada di pinggir jalan raya. Dengan berjalan bertahun-tahun gitu. Ada 2 orang yang tidak bertanggung jawab datang dari Mesir. Ini masyhur kisahnya dan ini disampaikan oleh dosen kami. Saya dulu pernah tahun 89 di Mesir, ini cerita langsung dari para guru-guru. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu cerita dari mereka langsung. Insya Allah benar gitu, saya yakin karena saya tahu betul cerita ini.
Dan mohon maaf, bukan dari dosen Mesir, ini dari guru-guru kami, termasuk guru akidah Dr. Fahad Suhaimi. Itu beliau mengingatkan atau menyampaikan kami pada saat tingkat 3 kuliah di dalam materi tauhid. Ini yang benar. Jadi saya ingat betul beliau mengatakan kisah ini, dan beliau mengatakan itu kisahnya adalah 2 orang yang mampir kemudian ban mobilnya pecah. Dilihatlah kuburan itu di pinggir jalan. Yang satu perbaiki ban, yang satu ini mujrim. Mujrim ini orang jahat betul. Dia lihat kuburan itu selama 15 menit temannya perbaiki ban, berapa banyak orang yang lewat mampir berikan salam kepada kuburan. Dia nyebrang, diambil satu kaleng yang sudah rusak di situ, ditaruh dekat kuburan, dia pergi, dia nyebrang, dilihat. Ternyata dari sekian survei dia, naudzubillah, berapa orang yang lewat, ada yang sempat taruh duit. Karena kejahilannya. Dia bilang sama temannya, kita nggak jadi pulang ke Kairo. Dia pergi ke toko bangunan, dibongkar kuburan itu besok, dipasangin keramik, pasangin pagar, taruh celengan yang bagus. Ternyata dari sekian banyak orang lewat, betul-betul kasih duit. Sekarang kuburan itu bisa menampung, ya, menjadi sebuah masjid yang besar, daerah Tonta itu bisa menampung sekitar 1000 atau 2000 jemaah, saya lupa ya penyampaian, tapi sudah sangat besar, dan orang datang karena kuburannya bukan karena masjidnya. Dan yang sudah membangun itu terima per hari itu per bulan ya 1 juta jenih, jadi 1 miliar rupiah dia terima uang dari celengan yang masuk ke situ. Orang musyrik dia nggak pusing. Dan ini betul-betul ifka, kebohongan. Semua subhanallah, yang di kuburan-kuburan di Indonesia ini yang banyak yang disembah-sembah, yang diminta-minta itu kebohongan semua. Allah mengatakan, wa takhluquna ifka, semua kebohongan, authan, benda mati. Mintalah di sini ini syekh fulan berikan manfaat, kebohongan. Kalau dia bisa berikan manfaat, wallahi Tuhannya Allah dia lebih mampu. Kuburan ini kuburnya wali, bisa berikan. Kenapa enggak minta kepada Tuhannya? Pasti Tuhannya lebih mampu, untuk apa minta kepada dia? Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya heran dengan orang yang minta-minta ke kuburan, sementara di kuburan adalah orang mati, benda mati, yang seperti dia tapi sudah mati tinggal tulang, dia masih hidup, dia malah bisa lebih bermanfaat daripada orang itu di muka bumi. Tapi dia tidak mau fahami itu. Allah mengatakan, membongkar, mengatakan authana dan ifka, benda mati dan bohong semuanya, bohong, semua penipuan. Di Surabaya begitu juga, di Wali Songo, sumur yang sudah tua gitu. Air berkah dijual berjergen-jergen. Harganya, kenapa nggak beli Zam-Zam? Walaupun sudah coklat, airnya kotor, bisa buat penyakit. Enggak, ini berkah dari zaman Wali Songo. Subhanallah. Jadi kalau dari zaman Wali Songo berarti tetap berkah itu. Sunnatullah, kalau sumur sudah kotor, harus diuruk kembali. Diganti, dibersihin airnya. Baru bisa jadi air bersih. Dan itu juga karena Allah yang ciptakan. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Wali Songo itu. Tidak ada hubungannya. Kan gitu. Ini enggak, dianggap berkah, lebih berkah daripada Zam-Zam malah. Orang-orang pada beli, minum, kejahilan, nanti sakit perut dianggap tidak apa-apa. Gitu kan. Ini bagaimana caranya? Semua ifka, semua subhanallah penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang luar biasa, direkayasa oleh orang-orang tertentu. Saya tidak bahas siapapun ya, tapi orang tertentu ini memang tujuan semua ujungnya adalah dunia. Semua orang yang mengajak penyembahan selain Allah, menghidupkan bid'ah lawan sunnah Nabi SAW, masalahnya karena mau hidup, duit di belakangnya. Hanya itu saja, karena masih mau rezeki dari manusia. Lupa kalau Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Dan ini ini luar biasa pada menjawab depan Allah SWT hari kiamat. Allah mengatakan, innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah itu, kebohongan-kebohongan tadi semua tidak bisa memberikan kalian apa-apa dari rezeki. Tidak bisa menyiapkan fasilitas kalian. Fabtagu indallahir rizqa. Hanya cari rezeki dari Allah. Wa'buduhu, ikutilah itu rezeki untuk kamu minta dengan ibadah kepadanya. Ibadah yang benar, sesuai dengan wahyu. Washkurulah, dan syukuri. Kan gitu. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah SWT juga menceritakan dalil yang selanjutnya adalah surah Saba, urutan 34 ayat 15. Di mana Allah SWT menceritakan tentang negeri Saba. Saba ini Yaman ya. Ini cerita zaman dulu tapi ada pelajaran besar. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ay yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada negeri Saba, di tempat tinggal mereka, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tandanya apa?
Allah mengatakan jannatani an yamin wa shimal. Jadi saking taatnya mereka beribadah pada saat itu, sampai Allah menjadikan di timur Sabak dan baratnya, itu semua timurnya isi dengan buah-buahan, penuh buah-buahan, segala macam buah-buahan ada pada saat itu. Dan di sebelah timurnya, di baratnya semua penuh dengan sayur-sayuran, semua bermanfaat, tidak ada pohon satupun yang tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bisa memberikan mereka, ada pohon yang cuma melindungin, ini enggak, memang memberikan kepada mereka. Allah mengatakan kulu min rizki rabbikum, disuruh makan, silahkan makan, yang halal nikmatin. Lalu Allah mengatakan kata kuncinya washkurulah, tapi ikuti dengan syukur, alhamdulillah. Para ulama salaf, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saudaraku, itu kalau minum, coba terapin ini. Beliau kalau minum buka gelas, bismillah, diturunin alhamdulillah. Masuk lagi, bismillah, turun lagi alhamdulillah. Satu gelas itu mungkin Abdullah bin Umar bisa minum 10 kali bismillah, 10 kali alhamdulillah. Kita kadang-kadang 1 kali alhamdulillah saya syukur kalau bisa, gitu kan. Makanya saya sering tekankan dalam pengajian saya, subhanallah, saya terapkan juga di rumah, jangan lupa kerasin suara, bismillah, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita kira kita sudah baca, padahal sebenarnya belum. Dan kalau kita lupa baca, apa yang terjadi? Syaitan mencurinya. Tambah lagi ada orang minum dan makan dengan tangan kiri, tambah jadi, syaitannya tambah jadi, tambah ambil. Jangan kalian minum dan makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan, kata ulama hadis, maksudnya syaitan makan dengan tangan, syaitan mencuri makanan yang dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang lupa membaca bismillah pada saat awal makan dan minum, kemudian dia mengingatnya dan mengatakan bismillah awalihi wa akhiri, maka syaitan di sebelahnya akan memuntahkan apa yang dia curi. Cuma mencuri kan gitu. Nah dengan juga dengan disyukuri, alhamdulillah. Kenapa kita kalau habis makan, habis minum bilang alhamdulillah? Supaya minimal kenikmatan minum dan makan itu bertahan atau bisa bertambah, malah lebih nikmat lagi setelah itu. Allah mengatakan kulu min rizki rabbikum, silahkan makan. Dan ingat, pada saat Allah haramkan sesuatu, Allah bukakan banyak pintu halal. Sudah pernah saya jelaskan itu hari. Babi Allah haramkan, satu sisi. Sisi lain Allah halalkan sapi, ayam, kambing, semua hewan-hewan di air halal. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamar, nggak boleh minum ya, ini khamar, memabukkan, ada alkoholnya, baik. Masih ada susu, ada sirup, ada air putih, kenapa harus khamar? Allah haramkan sesuatu, masih banyak yang lain. Allah haramkan pergaulan bebas, tidak boleh, walaupun kebutuhan biologis kita harus terlampiaskan kepada lawan jenis, manusia normal. Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Pasti kita punya hubbus syahawat, cinta, hub syahwat, diikuti dengan syahwat. Pasti kita mau melihat, pasti kita mau memegang, pasti mau mencium, pasti mau berjima, itu pasti, fitrah itu. Tapi Allah ajarin caranya. Akad nikah, zina sama nikah bedanya hanya 10 menit. Hanya saya nikahkan kamu oleh walinya dengan anak saya si fulana, si laki-laki mengatakan saya terima, selesai, halal. Zina berhubungan biologis, hamil pasangannya, maka dimulai dengan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan kalau maksiat itu. Kalau ibadah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, dan diakhiri dengan kenikmatan. Otomatis begitu. Sekarang orang zina, la qaddarallah, haram, nggak boleh. Pelampiasan biologis kebutuhan dia, tapi caranya salah. Maka pada saat pasangannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, nama mereka di masyarakat rusak, anaknya yang lahir tidak jelas statusnya. Tapi kalau kita lihat orang menikah dengan cara yang Allah ajarkan, yang halal, yang itu. Setelah akad nikah, malam pertama, semua orang tahu kalau mereka berhubungan biologis. Itu rahasia umum. Mereka berhubungan, kalau hamil pasangannya, istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang. Orang tahu ini karena hasil hubungan biologis. Bandingkan tadi sama zina, hasil biologis juga tapi tidak ikuti jalan Allah, malu semua. Anaknya nggak jelas statusnya, ini enggak. Keluarganya semua senang, mereka senang, dipilih nama, baju bagus, segalanya. Pada saat lahir, anaknya jelas statusnya. Kenapa harus yang haram? Apa manfaatnya gitu? Saya waktu tanya, Ustaz boleh nggak pacaran? Boleh, tapi setelah nikah. Silakan nikmatin. Pegangan, ciuman, berjima, silakan, tapi setelah nikah. Kan gitu. Itu pointernya. Dan hilangkan prinsip dasar mengatakan harus punya ijazah baru menikah. Jauh-jauh itu semua. Nggak ada manfaatnya, kebutuhan biologisnya. Kalau sudah mendesak, kata Nabi SAW, ya, sesuatu itu bisa menjadi haram. Mohon maaf, ini bukan hadis. Tapi saya dan para ulama yang mengatakan bahwasanya semua yang bisa membawa orang pada yang haram, maka berarti dia sudah wajib untuk mencari yang halal. Jadi misal dia kalau tidak menikah maka dia bisa jadi zina. Dia wajib nikah pada saat itu. Punya kewajiban. Nggak bisa tidak. Kalau dia lagi safar dan dia punya keringanan buka puasa tapi dia paksakan diri, kalau dia tidak buka puasa malah dia sakit, malah dia mati, maka dia wajib berbuka puasa.
Sudah pindah gitu kan hukumnya. Maka harus mengambil apa yang telah Allah SWT perintahkan tadi. Baik, selanjutnya dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, sesungguhnya negeri itu akan selalu thayyibah, akan selalu subur, makmur, tenang, aman kalau apa? Rabbun ghafur, ya, mengikuti Tuhan yang Maha Pengampun. Baik, yang kedua saudaraku adalah kiatnya infak. Al-infak, nafaqah, sadaqah. Ini banyak sekali orang yang tidak faham, subhanallah. Saya sering bahasakan di pengajian saya dan mudah-mudahan saya termasuk orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Kalau antum memang betul-betul mau mempertahankan dan mau mendapatkan rezeki itu, di setiap sesuatu yang Allah siapkan, yakini ada infaknya di situ. Dan kalau mau maksimal, keluarkan sepertiganya. Kalau mau maksimal. Misal, saya dikasih segelas ini. Kalau saya masih bisa berbagi dengan orang, sepertiganya itu lebih baik. Kue, saya beli, makanan, sepertiganya dikasih orang miskin, maka itu lebih baik. Makanya salah satu yang merupakan kelebihan daripada tabi'in yang masyhur Uwais Al-Qarni, itu beliau rahimahullah, kalau dapat, orang susah hidupnya, tapi beliau kalau makan, kadang-kadang cari makanan di sisa makanannya orang di sampah. Dapat roti dibersihin sama dia. Dibersihin, selesai dibersihin, masih dibagi lagi. Dibagi, dibersihin, dibagi, dikasih orang lain sama dia. Dikasih orang-orang yang dianggap memang susah dikasih. Baru dia mengatakan, ya Allah, inilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada aku dan aku sudah berusaha membaginya untuk selainku. Masih dibagi. Kadang-kadang kita subhanallah beli makanan sampai rusak di rumah, nggak pernah dikasih orang. Saya wasiatkan pada keluarga saya, jangan nginapkan makanan di rumah. Malam itu habis, besok urusan besok. Orang mukmin tahu hari lalunya sudah berlalu, tinggal taubat kalau salah dan dia bersyukur kalau benar. Hari ini milik dia, besok adalah gaib, dia tidak tahu. Selesai. Kita boleh berencana, tapi nggak ada yang bisa pasti. Hari ini punya kita, hari ini maksimalin, isi dengan ibadah, isi dengan amal saleh, isi dengan segalanya, itu pointernya. Besok itu urusan besok. Kita nggak pernah tahu. Hari ini subuh on time, duhur on time, semua on time, semua zikir pagi, semua ibadah, baca Quran terus. Besok deh, nggak ada istilah besok deh. Ini besok tidak ada urusan sama kita. Besok kita nggak tahu hidup atau tidak. Orang mukmin begitu. Yang telah berlalu, istighfar kalau salah, syukuri kalau ada. Hari ini maksimalin, besok kita tidak tahu. Lupain hari esok. Sudah. Kita nggak tahu kapan kita masih hidup atau tidak. Boleh punya planning, tapi bukan satu kepastian. Ini banyak orang bilang, oh besok aja deh saya baru silaturahim. Besok aja deh saya baru begini. Apa besok lagi? Ente masih hidup besok, gitu kan? Nah ini harus diperhatikan gitu. Baik. Sekarang masalah infak ini adalah mengeluarkan yang terbaik dari apa yang kita miliki dan itu sifatnya per item. Per itemnya. Itu jauh lebih baik. Kita baru beli baju 100.000. Kalau antum bisa keluarin 33.300 sekian atau 35.000 lah antum keluarin, infakkan karena saya sudah diberikan oleh Allah kesempatan beli baju 100.000, itu maksimal. Itu akan luar biasa. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bukankah sudah masyhur kisah ada dua orang di zaman Bani Israel punya kebun bersebelahan. Kemudian yang satunya mendengar suara dari langit, dengan yang mengatakan dari awan, tuangkanlah hujan di kebunnya fulan, tetangganya dia. Lalu diikuti sama dia awan itu, ternyata betul hujan turun di tempat temannya, yang lain gak ada dapat hujan. Termasuk dia sendiri gak dapat hujan gitu. Lalu setelah itu dia lihat hujan turun, selesai hujan turun dia datang ke temannya, dia tanya tetangganya, apa yang kamu lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan yang mengatakan begini dan begitu, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya membagi hasilnya, hasil daripada kebun ini menjadi 3. Sepertiganya langsung di jalan Allah, langsung. Ini maksimal, terima gaji 1.000.000, 350.000 kalau perlu itu sudah untuk jalan Allah. Fakir miskin kah, kerabat yang susah kah, kasih orang tua kah, pokoknya jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan menjadi modal saya, tambah modal, sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Ini kalau mau maksimal. Kalau enggak, minimal ada yang dikeluarkan. Hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW apa? Ya ibna Adam, anfik, unfik alaik. Kau infak dulu, kata Allah, baru saya infak untukmu. Kita kadang-kadang salah, sibuk dengan tabungan. Sekali lagi, hari esok itu lain. Boleh diprogramin, tapi jangan terlalu berlebihan.
Kenapa? Kita boleh mempertahankan sumber dana kita iya, tapi pendapatan yang kita punya hari itu dimaksimalkan dalam sedekah. Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad, Abu Bakar datang membawa apa? Seluruh hartanya. Seluruh harta yang dia miliki hari itu bukan sumber usahanya, bukan. Beliau tetap punya kebun-kebun, bukan kebunnya dijual, enggak. Tapi yang ada di kantong yang di rumahnya hari itu 1 juta, ini ya Rasulullah, semua. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu hari ini? Allah dan Rasulnya. Karena sudah terlanjur diminta infak. Tapi bukan berarti tidak ada sumbernya, ada. Jangan salah paham dengan masalah ini. Jadi harus balance dalam memahami dengan ilmu yang benar, gitu kan. Tapi infak akan mendatangkan infaknya Allah kepada kita. Itu pasti. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan dalam riwayat sahih kalau beliau tidak dapat orang fakir miskin datang ke rumahnya, beliau keluar mencari mereka. Cari mereka untuk diberikan sedekah tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, kalau ngaku mukmin ikutin ini. Anfiqu, keluarkan di jalan Allah. Mimma razaqnakum. Kata-kata mimma berarti masuk dalam semua substansialnya. Apapun yang kita dapatkan, yang kami jadikan sebagai rezeki kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada lagi transaksi, enggak bisa lagi kita kembangkan ya, modal atau usaha yang ada, enggak ada lagi persahabatan, enggak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat selanjutnya adalah surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 dan 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ibrahim, surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34. Terjemahannya, kulli ibadiyalladzina amanu. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman tentang keberadaan Allah, yuqimus shalah, jaga salatnya, yang wajib dan sunnah kerjain semua, jangan pilih-pilih. Wa yunfiqu, lalu mereka mengeluarkan mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami jadikan rezeki untuk mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya kadang-kadang kita subhanallah di depan umum apa boleh buat, di tengah jalan ada fakir miskin lewat, ya kita harus kasih, tinggal ngontrol supaya enggak riak saja. Tapi kita disuruh berinfak kepada Allah SWT. Tentu secara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada terang-terangan. Tapi bisa saja terjadi sirran wa alaniyah. Min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datangnya hari tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan di antaranya. Tidak ada lagi maaf-maafan di situ. Di hari kiamat sudah terlambat. Orang kalau mati, kalau meninggal belum sempat infak, berharap semua hartanya diinfakkan, tidak ada yang ditabung sama dia. Gitu kan. Berharap seperti itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah memerintahkan kalian berinfak tadi siapa? Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, ini hujan lagi deras dan dialah yang turunkan. Ini turunkan hujan sekarang Allah. Dan Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu Allah turunkan atau keluarkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih, dan Allah juga tundukkan untuk kalian bahtera-bahtera kalian bisa jalan di muka bumi, di atas lautan. Dari mana bisa besi-besi yang kuat? Baja-baja itu bisa ngapung di atas air. Kalau kita mengatakan oh karena kadar garamnya tinggi, bukan, karena Allah yang mudahkan itu. Allah SWT mudah. Kalau kita karena garamnya baik, kenapa di sungai bisa ngapung? Kan sama saja. Susah, memang Allah mengatakan wasakhara, dan Allah tundukkan untuk kalian ya fulka litajriya fil bahar bi amri, agar kapal-kapal kalian bisa berjalan di atas air tersebut dengan izinnya. Tentu sekarang banyak orang tidak sadar ya, kita ini subhanallah bisa hidup mayoritas itu dari lautan, dari air-air itu.
Jadi sampai sekarang kontainer-kontainer itu jalan dari negara ke negara, gitu kan? Banyak sekali. Dan di lautan itu penuh dengan ya kapal-kapal yang membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah tundukkan juga untuk kalian sungai. Bukan cuma kapal bisa ada di atasnya, diambil juga hasil-hasilnya dari situ. Karena kapal-kapal ada kapal nelayan, ada kapal barang, banyak. Semua yang berfungsi itu masing-masing dengan fungsinya itu adalah Allah tundukkan. Bisa dikeluarkan batu-batunya jadi perhiasan, jadi mahal, mutiara-mutiara. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan dia juga telah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan yang da'ibain, terus rutin. Matahari terus terbit pagi, bulan terus kelihatan malam, terus tiap hari, da'ibain. Jadi selalu bersilih berganti Allah SWT kasih. Itu luar biasa ya. Jadi fungsinya banyak matahari dan banyak fungsinya bulan juga di malam hari. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah juga memudahkan untuk kalian, menundukkan kalian malam dan siang. Siang untuk bekerja, mencari aktivitas, malam untuk istirahat. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia telah memberikan kalian semua yang kalian minta. Jadi Allah SWT, kita harus tahu ya, ini permintaan kita misalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat kita mengatakan, ya Allah berikanlah saya, pada saat itu pula Allah sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal tergantung, kata ulama, bobot permintaan. Waktu Nabi Zakaria minta untuk diberikan anak dari istrinya yang mandul, di akal manusia nggak mungkin. Gimana bisa perempuan mandul melahirkan? Dia berdoa 10 tahun belum dikasih, 20 tahun belum, karena bobot doanya berat, minta anak dari istri yang mandul, bukan dari perempuan lain gitu kan. Allah kasih setelah 70 tahun ya, setelah umurnya 100 tahun baru Allah kasih. Dan ada alasan, karena Allah ingin menjadikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada tanggal pasti diterima doa. Kadang-kadang kita buru-buru, mungkin kita minta disembuhin flu, memang Allah mau kita berdoa selama seminggu. Enggak, kita 3 hari sudah berhenti, dapat pahalanya tapi enggak dapat hal yang diinginkan. Mau usaha, mau minta dibayarin utang kita sekian banyak, Allah sudah tentuin. Begitu kita akan, ya Allah, Allah makfini bihalalika an haramik waghni fadlika amman siwak. Itu kan doa yang paling bagus untuk utang yang terlilit gitu kan. Lalu kata Ibnu Abbas, siapa yang berdoa ini ya, maka pasti pasti utangnya akan dibayar oleh Allah walaupun memenuhi langit. Ya kan gitu. Jadi kita minta, ya Allah, cukupkanlah saya terhadap apa yang kau halalkan dari yang haram, dan jauhkanlah saya dari semua selain kamu untuk bergantung. Baik, kita berdoa. Mungkin pada saat utang kita sekian banyak, sekian juta, Allah SWT ingin membersihkan dosa-dosa kita, sekaligus ingin memberikan jalan keluar untuk itu, tapi mungkin dalam sebulan berdoa. Ada orang tidak, subhanallah, baru 2 hari, 3 hari, Allah belum kasih, ya udah nggak usah. Akhirnya ikhtiarnya cuman manusia saya terus, utang lagi sama orang lain, utang lagi sama orang lain, tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Minta kepada Allah SWT maka akan selesai semua. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, semua yang kalian minta dikasih. Cuma ada masalah yang nanti kita sebutkan di bulan ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah kalian bisa hitung. Di tubuh kita ada 360 sendi. Satu sendinya saja, anggap ini jari kita sekarang ada 3 sendi. Satu sendinya patah. Kalau antum ke dokter, berapa biaya ini? Memperbaiki ya, kalau ganti sendi sudah susah, nggak mungkin. Kalaupun harus diganti berapa juta biayanya gitu kan. Ini pernah nggak antum syukuri per sendinya? Ini alhamdulillah, semua sendi 360. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia harus bersedekah kepada Allah sebagai tanda syukur. Dan 360 sendi yang sedekah tadi itu bisa tergantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Keringanan lagi dari Allah. Kenapa enggak sholat duha? 2 rakaat berapa lama? 5 menit sholat gitu kan. Maka ini sudah luar biasa. Berapa banyak nikmatnya Allah SWT, bisa kita melihat. Coba antum tutup mata antum berapa detik saja. Bayangkan kalau antum tutup terus begitu, buta, nggak bisa melihat. Sekarang kita bisa lihat 24 jam. Bangun tidur, buka, sudah langsung kelihatan. Oh ini lampu, oh ini kipas, oh ini, oh bisa kelihatan. Pernah nggak antum syukuri per detiknya? Ya. Kadang-kadang orang masuk ke bioskop untuk lihat sesuatu bayar kan? Antum pakai lihat, ini bukan bioskop nih. Fakta, lihat langit, lihat hujan, lihat manusia. Ini bukan film, nggak bayar, gratis. Bas, alhamdulillah, selesai. Hanya itu saja.
Kadang-kadang kita tidak bisa kalau menghitung nikmat Allah tidak bisa. Kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Ini lagi mubalaghah ini. Sesungguhnya manusia zalum. Bukan cuma zalim, tapi zalum. Betul-betul dia orang yang manusia itu zalim, luar biasa zalimnya. Sekarang saya tanya ikhwas sekalian, kita jujur bilang, antum setahun tidak sakit, setahun tidak pernah sakit. Setelah setahun kita dikasih flu seminggu, ngeluh nggak? Banyak manusia yang ngeluh, aduh flu nih, aduh batuk. Baik, kalau tanya, coba muhasabah diri sendiri. Berapa lama antum nggak sakit? Setahun. Setahun itu 365 hari. Antum sakit seminggu, anggap 5 hari. Kalau kita mau bicara masalah kejujuran, mestinya kita sakit 365 hari juga. Mestinya balan, setahun sehat, setahun sakit. Kerja 30 hari di kantor, dikasih gaji sekian. Hitungannya per hari sekian dikali 1 bulan, kan begitu. Kalau mau syarahkan maksudnya, tidak, Allah enggak. Didatangkan setahun tidak sakit, 3 tahun enggak sakit, sakitnya seminggu, sakitnya sebulan. Ada orang stroke 10 tahun, tapi umurnya sudah 80 tahun, 70 tahun dia sehat. Enggak berimbang. Nikmatnya Allah, zalum manusia ini, luar biasa, semua dipungkiri. Kuping bisa mendengar, semua bisa berfungsi, ini sudah luar biasa nikmatnya Allah. Bahkan kadang-kadang subhanallah hal-hal yang kita anggap tidak baik, di mata kita, itu sebuah nikmat yang besar. Seperti misalnya capek, lapar, haus. Sekarang kalau kita tanya siapa yang mau lapar, siapa yang mau capek, siapa yang mau haus, orang pasti nggak mau kan? Tapi kita lupa subhanallah. Tanpa lapar tidak enak kita makan, tanpa haus tidak enak kita minum, tanpa capek nggak enak kita istirahat. Kalau antum sudah kenyang, dikasih lagi ayam bakar, kambing bakar, masih mau makan. Tapi kalau lapar, nasi sama tempe enak. Kan gitu. Dan makanan ini ikhwas sekalian perhatikan baik-baik ya. Jangan terpengaruh dengan ragamnya macam-macam, itu cuma variasi. Semua makanan ikhwas sekalian kalau sudah lewat dengan ini saja ya, 1/4 jari kita melewati lidah, antum sudah lupa ayam goreng kah tadi, ayam bakar kah, kuah kah, sudah habis ceritanya. Sudah masuk ke tubuh. Ini saja yang memberikan nih. Jangan terpengaruh dengan kemasan sehingga ini tidak disedekahkan, merasa sombong dengan makanannya. Na'udzubillah, apa yang mau disombongin dengan ini semua? Masuk, hilang semua warnanya. Yang merah, yang biru tadi sudah lupa. Semua jadi kotoran sama, kotorannya warna kuning. Azzakumullah. Ini semua harus dipelajari baik-baik. Siapa yang kalau tidak haus tentu tidak enak kita minum. Baik, kalau antum haus, puasa, kemudian sampai buka puasa dapat air es, itu luar biasa nikmatnya. Gitu kan? Sama hanya dengan capek, kalau antum suruh tidur dari pagi sampai malam, tidur terus ya, jangan bangun. Nanti malam suruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah gak mau. Coba kalau antum capek kerja, terus malam suruh tidur 2 jam aja. Luar biasa nikmatnya. Pernah gak antum mengucapkan alhamdulillah untuk lapar, untuk capek, untuk haus? Ada adalah, aduh lapar, aduh haus gitu kan, aduh capek. Coba, alhamdulillah lapar. Karena dengan lapar enak makanannya. Kan gitu. Jadi ini harus semua diperhatikan baik-baik. Manusia zalum, manusia na'udzubillah, misalnya semoga Allah menjaga kita semua ikhwas sekalian dan kaum muslimin tentunya jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak sekali nikmat Allah yang tidak disyukuri dan juga kafar. Kafar itu kufur terhadap nikmatnya Allah. Kufur. Dia usaha bertahun-tahun, berhasil, 10 tahun ada penghasilannya. Allah coba bangkrut. Coba deh, baru berapa hari, aduh bangkrut, ditipu orang gini, sudah ribut, seperti sudah hancur, sudah kiamat dunia. Kalau kita orang mukmin, Allah lagi coba saya. Berapa tahun saya nikmati? 10 tahun ya sudah. Jadi ini masih bisa kita tunggu, nggak masalah. Setahun, mungkin ada baru berapa hari, insya Allah ya Allah keluarin. Allah kadang-kadang subhanallah musibah datang itu, Allah mau tarik kita supaya Allah ini, saya cinta sama kamu, kembali kepada saya nih. Karena beda doa kita kalau lagi musibah dengan tidak ada musibah kan, beda. Kita akan lebih bisa khusyuk, lebih bisa nangis, itu yang mahal tuh. Allah mau kita berdoa begitu.